Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang menerapkan persamaan kuadrat dan juga menggambar grafik fungsi kuadrat. Pertama yaitu menerapkan persamaan kuadrat. Akan diawali dengan bagaimana menyusun persamaan kuadrat itu jika diketahui akar-akarnya. Kemarin telah kita bahas bahwa akar-akar dari persamaan kuadrat itu bisa kita misalkan menjadi x1 dan x2. Nah, di sini ada dua cara. Yang pertama, jika x1 dan x2 diketahui, kita bisa menggunakan cara faktorisasi, yaitu dengan x dikurangi x1 dikali x dikurangi oleh x2 sama dengan 0, atau kita juga bisa menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar. Nah, kemarin kita juga sudah membahas rumus jumlah dan hasil kali. Di sini kita jumlahkan dulu x1 plus x2 lalu x1 kali x2. Sini ada dua contoh, yaitu yang pertama, jika diketahui akar-akarnya itu adalah negatif 8 dan 3. Ini kita kerjakan dengan cara 1 dan cara 2. Yang pertama, misalkan kita x1 sama dengan negatif 8, x2 sama dengan 3. Ini boleh aja kalian, misalkan x1-nya pengen yang 3, sedangkan x2-nya pengen yang negatif 8. Itu boleh. Nanti kita masukkan ke sini, karena di sini dimisalkannya adalah x1 sama dengan negatif 8, maka ketika x dikurang x1, ini kita tulis x-nya tulis lagi, kurang ini kita tulis lagi. X1-nya itu kita lihat, dia bertanda negatif, sehingga ini kita kasih kurung, karena sebelumnya ada tanda negatif, supaya tidak bercampur gitu ya. Nah, di sini jadi x dikurang negatif 8, lalu dikalikan dengan x-nya kita tulis lagi, lalu x2-nya tadi berapa? X2-nya adalah positif 3. Kalau positif tidak apa-apa karena satu tanda ya, negatifnya dari sini. Nah, ini negatif kali negatif adalah positif, sehingga x ditambah 8 dikali x dikurang 3. Ini tetap sama dengan 0. Ingat, bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Jadi sama dengan 0 di ujungnya. Nah, ini kita kalikan. X dikali X adalah X kuadrat. X dikali negatif 3 adalah negatif 3X. 8 dikali X itu 8X, lalu 8 dikali negatif 3. Positif kali negatif, ingat, positif negatif. Maka 8 kali 3, 24. Jadi negatif 24. Di sini kita perhatikan, X kuadrat itu kan tidak ada lagi ya, hanya dia. Jadi X kuadrat kita langsung tuliskan. Lalu ini negatif 3, karena ini sama-sama punya X, jadi negatif 3 ditambah 8, hasilnya adalah positif 5. Nah, negatif 24 kita langsung turunkan saja, karena tidak ada lagi ya temannya yang hanya angka gitu. Nah, atau hanya konstanta. Cara duanya, yaitu tadi kita jumlahkan dulu. Kita jumlahkan nih, x1 plus x2. Berarti negatif 8 ditambah 3. Hasilnya adalah negatif 5. Lalu dikalikan katanya. Negatif 8 dikali 3, yaitu negatif 24. Rumusnya itu adalah x kuadrat dikurang jumlah x ditambah x1 kali x2. Nah, sehingga kita peroleh negatif kali negatif positif. Jadi x kuadrat plus 5x dikurang 24 sama dengan 0. Untuk yang kedua, misalkan x1 sama dengan 5 min akar 3 dan x2-nya adalah 5 plus akar 3. Ini ibu kerjakan pakai cara 2. Karena kalau cara 1 boleh-boleh saja sih, nanti kalian boleh coba kalau cara 1 hasilnya sama atau tidak. Nah, di sini kita punya rumusnya adalah x kuadrat dikurang x1 plus x2 dikali x ditambah x1 kali x2. Kita masukkan, x1-nya itu adalah ini ya, 5 min akar 3. X2-nya 5 plus akar 3. Lalu x1 kali x2-nya, nah ini ya. Nah, di sini x kuadratnya tetap kita tulis. Nih, x kuadratnya tetap ya, sampai akhir ada x kuadrat. Lalu negatif ini kita tulis dulu negatif, supaya tidak tertinggal. Sekarang yang ini. Berarti kita jumlahkan 5 tambah 5, hasilnya adalah 10. Lalu
negatif akar 3 ditambah akar 3 itu kan sama aja kayak negatif 1 tambah 1, berarti 0 ya. Mereka saling menghabiskan, berarti ini habis, sehingga tinggal 5 tambah 5, hasilnya adalah 10. Ini penjumlahan ya. Beda lagi dengan yang sebelah sini, ini adalah perkalian. Kalau perkalian, kalau dia angkanya sama 5 akar 3, ini juga 5 dengan akar 3, berbeda di yang satu negatif dan yang satu positif, kita cukup mengalihkan 5 dengan 5, hasilnya 25, akar 3 dengan akar 3 adalah 3. Ini kenapa tandanya negatif? Karena negatif kali positif, hasilnya negatif. X kuadrat negatif kali positif berarti negatif, hasilnya adalah X kuadrat min 10X ditambah 25 dikurang 3, 22, sama dengan 0. Itu sama dengan 0-nya wajib ditulis. Untuk yang kedua yaitu menyusun persamaan kuadrat berdasarkan akar-akar persamaan kuadrat lain. Jadi dari kalau tadi kan kita ketahui ya X1-nya berapa, X2-nya berapa. Nah, ini tidak diketahui. Jadi yang diketahui itu adalah persamaan kuadrat yang lainnya. Sehingga akan lebih memudahkan ketika kita pakai rumus jumlah dan kali. Contoh nomor 1. Susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5 lebihnya. Ingat ya, 5 lebihnya. Dari akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min 8X tambah 2 sama dengan 0. Nih, di sini tetap, makanya kemarin dipelajari menentukan A, B, dan C. Jadi supaya tidak tertukar ya. Tugas kemarin ada beberapa yang masih agak rancu ya, antara B dan C-nya, A dengan C-nya gitu. Nah, di sini kalau misalkan kita punya misalkan 2x kuadrat ditambah 8 sama dengan 16x. Nah, ini kita ubah supaya tahu mana A, B, C-nya, kita jadi tulisnya 2x kuadrat, setelah x-nya pangkat 2, kita tulis yang pangkat 1, min 16x tambah 8 sama dengan 0. Sehingga ini adalah A, ini adalah B, negatif 16 ya, dan ini adalah C. Jadi cara menentukannya kita pindah ruaskan. Nah, di sini kita punya A-nya adalah 1, B-nya negatif 8, jadi negatifnya jangan lupa. Jadi suka ada beberapa yang ketinggalan negatifnya, maka hasil akhirnya suka error ya kalau negatifnya ketinggalan. Lalu ini C-nya adalah positif 2. Kita misalkan akar-akar persamaan kuadratnya itu adalah X1 dan X2. Sehingga berdasarkan rumus jumlah yang kemarin kita pelajari, jumlah itu negatif B per A sama dengan, ini negatifnya karena rumusnya ada negatifnya, ini negatif dari sini, lalu B-nya berapa? Negatif 8. Jadi ini adalah negatif 8 dibagi A-nya berapa? A-nya 1. Negatif kali negatif positif. Positif 8 dibagi 1 hasilnya 8. Lalu untuk yang hasil kalinya, X1 kali X2 sama dengan C per A. Jadi kemarin kita punya rumus jumlah dan hasil kalinya yang ini ya. Nah, ini kita kotakkan biar ingat lagi materi yang sebelumnya. Nanti diperoleh lagi, C-nya tadi kan 2, lalu A-nya 1. Kita kan mau membuat persamaan kuadrat baru. Kalau tadi persamaan kuadrat yang lamanya itu punya akar-akarnya adalah X1 dan X2, maka yang baru itu kita misalkan bahwa akar-akarnya itu adalah M dan N. Maka oleh M-nya itu apa? Tadi kan 5 lebihnya. Berarti 5 lebihnya dari akar yang lama. Akar lama itu kan X1. Maka lebihnya itu berarti X1 tambah 5. Sama juga N. N itu sama dengan X2 tambah 5. Beda lagi misalkan soalnya adalah bukan 5 lebihnya, tapi 5 kalinya. Berarti nanti kita buatnya M sama dengan 5 kalinya. Berarti 5 dikali X1, N sama dengan 5X2. Jadi kalau kali, berarti dikalikan. Misalkan kalau itu jumlahkan, berarti lebihnya berarti X1 tambah 5 gitu ya. Dari kata-katanya harus kita cermati. Berarti akan kita peroleh di sini
kita sama, kita cari lagi jumlahnya M ditambah N. M-nya tadi kita misalkan X1 plus 5, lalu N-nya itu adalah X2 plus 5. Berarti nanti kita punya X1 tambah X2, 5 tambah 5 adalah 10. X1 tambah X2 tadi diketahui hasilnya yang min B per A itu loh. Jadi dapat 8 tambah 10, hasilnya 18. Lalu kita juga cari Mn atau M dikali N. Berarti ini kita kalikan X1 kali X2, X1 X2, X1 kali 5, 5X1, 5 kali X2, 5X2, 5 kali 5 hasilnya 25. Ini kan sama-sama punya 5 ya. Oke, ini dulu kita turunkan. Ini sama-sama punya 5, jadi kita tulis 5-nya di luar, lalu dalam kurung. Sisanya yang belum ditulisnya siapa? X1 dan X2. Jadi kan kalau kita kalikan ke dalam, 5 kali X1, 5X1, 5 kali X2, 5X2. Jadi sama ya artinya. Nah, X1 kali X2 itu tadi kita peroleh, hasilnya adalah 2. Lalu 5 ini kita tulis, tadi X1 plus X2 adalah 8. Ini 25 dari sini. Oke, berarti 2 ditambah 5 kali 8, 40, ditambah 25, hasilnya adalah 67. Kita masukkan ke rumus persamaan kuadrat baru. Persamaan kuadrat baru itu tadi rumusnya apa? Kita pakai yang cara 2. X kuadrat dikurang penjumlahannya, lalu ditambah perkaliannya. Berarti X kuadrat ini ya, min, karena min ininya ya, min 18X tambah 67. Kalau misalkan kalian diperolehnya ini adalah negatif 18, maka di sini ya kalian tulisnya X kuadrat dikurang min 18. X tambah 67, sehingga nanti ini negatif kali negatifnya berubah menjadi positif. Tuh, karena negatif kali negatif hasilnya positif. Kita ingat-ingat lagi ya, untuk negatif kali positif, negatif, positif kali negatif, negatif, positif kali positif, positif, negatif kali negatif, positif. Oke, untuk yang kedua, di sini yaitu jika P dan Q. Oke, yang tadi mah X1 dan X2. Yang ini adalah jika P dan Q adalah akar-akar persamaan kuadrat. Berikut, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3P plus 1 dan 3Q plus 1. Berarti kita sama seperti tadi, kita tentukan dulu A, B, dan C-nya. A-nya adalah 1 ya, di sini ada angka 1, B-nya adalah negatif 5, C-nya adalah 3. Akar-akar persamaan kuadratnya, oh ini salah, P dan Q. Maka berdasarkan rumus jumlah dan hasil kali diperoleh pakai yang min B per A juga ini. Walaupun bukan X1 dan X2, kita tetap pakai ini. Nanti kita peroleh min 5, min kali min berarti positif 5, 3 bagi 1, 3. Sama seperti tadi, karena kita punya akar-akar barunya katanya, mana? 3P plus 1 dan 3Q plus 1. Maka kita coba misalkan lagi, akar-akar barunya adalah M dan N. Jadi kita punya ini adalah M dan ini adalah N. Atau boleh saling tukeran, ini N, ini M, itu boleh. Nah, nanti berarti M plus N-nya kita masukkan. M-nya itu kan 3P plus 1, N-nya adalah 3Q plus 1. Ini kan sama-sama 3 ya. Nah, sama-sama 3. Berarti kita tulis 3-nya di luar kurung. Lalu ininya P plus Q, karena sisa yang belum ditulis adalah P dan Q. 1 tambah 1 hasilnya 2. P plus Q tadi dapat berapa? 5. Sehingga 3 kali 5, 15, tambah 2 hasilnya 17. Dikalikan, ini 3P kali 3Q, 3 kali 3, 9. 9 PQ, karena P kali Q. 3P dikali 1, 3P, 1 dikali 3Q, 3Q, 1 dikali 1, 1. Ini pun sama, kita keluarkan dulu si 3-nya. Ini PQ-nya kita peroleh, PQ adalah 3. Berarti 9 kali 3 ditambah 3 kali 5 tambah 1. 9 kali 3 berapa? Ya, 27 tambah 15 tambah 1. Hasilnya 43. Betul tidak? Oke. Nah, di sini sama seperti tadi. Kita masukkan M plus N-nya adalah 17. Dan M dikali N-nya adalah 43. Maka diperolehlah
persamaan kuadrat baru. Jadi nanti soal-soalnya itu adalah tentukan persamaan kuadrat baru yang mempunyai akar-akarnya ini. Atau jika diketahui persamaan kuadrat ini, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 5 lebihnya, akar-akarnya 2 kalinya gitu. Nah, selanjutnya adalah aplikasi persamaan kuadrat. Aplikasi persamaan kuadrat itu kan berarti mengerjakan persoalan dalam kehidupan nyata ke dalam bentuk matematika. Jadi tentu langkah-langkahnya itu yang pertama adalah membuat kalimat matematika. Misalkan diketahui panjang suatu sawah, berarti itu kita misalkan P, atau kita boleh misalkan panjangnya adalah X gitu. Lalu menyusun persamaan kuadrat. Karena ini materi persamaan kuadrat, tentu yang akan dicari adalah tentang persamaan kuadrat. Lalu menyelesaikan persamaan kuadrat. Pakai materi yang kemarin, yaitu cara faktorisasi. Kurang ri-nya. Faktorisasi bentuk kuadrat sempurna ataupun rumus ABC. Oke, di sini ada satu contoh, yaitu sebuah kotak terbuka akan dibuat dari bahan seluas 160 cm. Kalau di sini ada kata luas, maka kita akan harus refresh lagi materi tentang luas permukaan kotak. Itu ada di kelas berapa? SMP ya. Ada luas permukaan kubus, balok gitu. Nah, katanya dia punya luas bahannya itu adalah 160 cm persegi. Jika tinggi kotak adalah 3 cm dan sisi alas kotak berbentuk persegi, alasnya persegi, tentukan panjang sisi alasnya. Jadi di sini kita bayangkan dulu sebuah kotak. Jadi ini adalah alas ya. Ini alasnya itu katanya persegi. Kalau persegi itu berarti kan panjangnya sama semua. Ini X, ini X. Nah, ini tuh dan ini adalah tingginya. Jadi kebayang nggak ketika ditekuk ke atas itu akan membentuk sebuah kotak. Jadi ini alas ya, ini alas, lalu ini sisi-sisinya. Jadi kan nanti ini tinggi-tingginya gitu ya. Nanti, nah ini gitu. Tapi dia tanpa tutup. Ini nggak bagus nih gambarnya. Oke, jadi ini adalah X, ini adalah X. Nah, tingginya katanya 3. Jadi ketika si kotak ini kita buka akan membentuk seperti ini. Kita punya 4 sisi tegak ya, 1, 2, 3, 4. Punya 4 sisi tegak dan sisi alas karena dia tanpa tutup. Bayangkan sebuah kotak tanpa tutup dengan tingginya adalah 3. Panjangnya kan yang ini ya. Panjangnya itu adalah X dan lebarnya juga X karena katanya alasnya persegi. Maka kita punya P itu sama dengan L karena sama-sama X. Sehingga yang ditanya adalah panjang sisi. Berarti yang kita cari adalah X-nya karena panjang sama dengan lebar sama dengan X. Kita akan membahas tentang luas permukaan. Jadi ingat lagi luas permukaan itu apa sih? Berarti kan permukaannya itu ada alas dan 4 sisi tegaknya. Berarti luas permukaannya itu adalah luas alas ditambah keempat sisi tegak. Sini berarti 4 dikali luas sisi tegak ditambah luas alas. Oke, sisi tegaknya itu adalah persegi panjang dengan lebarnya 3, panjangnya X. Berarti 3 kali X ya, 3X karena ada 4 berarti kali 4. Luas alas itu kan yang ini ya, persegi sisi kali sisi. Berarti X kali X atau X kuadrat. Lalu diketahui bahwa luasnya itu adalah 160. Jadi kita tulis luas permukaan LP itu luas permukaan. Situ kita punya LP-nya 160. Nah, berarti kan 4 kali 3X itu adalah 12X. X kuadratnya kita tulis terlebih dahulu, lalu plus 12X. Si 160 ini kita pindah ruaskan. Ingat, persamaan kuadrat itu sama dengan 0 di ujungnya ya. Jadi 160 kita harus pindahkan. Di sini Ibu mengerjakan pakai cara faktorisasi. Jadi cari perkalian yang jika dikalikan hasilnya 160 dan dijumlahkan hasilnya 12, yaitu 20 dan negatif 8. Karena 20 dikali negatif 8 itu hasilnya negatif 160 dan 20 dikurang 8
itu hasilnya positif 12 gitu. Sehingga X1-nya adalah negatif 20 atau X2-nya adalah 8. Jadi biasanya ini kebalikannya ya. Ketika sini positif berarti sini negatif, ini positif gitu. So, kalian bisa pakai yang cara kemarin dipindah luaskan, atau misalkan kalian mau nyoba pakai bentuk kuadrat sempurna atau rumus ABC. Sama tidak hasilnya gitu. Karena yang namanya panjang itu tidak mungkin negatif, jadi kita ambil bahwa panjang kotaknya itu adalah X sama dengan 8, atau panjang kotaknya itu adalah 8 cm. Itu untuk aplikasi persamaan kuadrat. Misalkan yang diketahuinya volume, berarti kita harus review lagi nih, ingat-ingat lagi rumus volume kotak itu apa gitu. Selanjutnya yaitu tentang fungsi kuadrat. Kalau tadi persamaan kuadrat, sekarang kita pindah ke fungsi kuadrat. Nah, di fungsi kuadrat ini, bentuk ini sama ya. Kita udah kena AX kuadrat plus BX plus C. Jadi, posisi A, B, dan C-nya tetap. Jadi, harus tetap ingat urutannya itu seperti apa gitu ya. A itu adalah, jadi anggap saja A ini temennya X kuadrat. Jadi, kalau yang bareng X kuadrat itu adalah si A. Kalau yang bareng X itu si B. Kalau yang dia tidak punya X adalah C atau konstanta. Nah, dimana A-nya tidak sama dengan 0. Kalau persamaan kuadrat itu kan AX kuadrat plus BX ditambah C sama dengan 0. Nah, kalau fungsi kuadrat ini sama dengan fx. Ya, perbedaannya di sini. Gitu, ini huruf A ya. Nah, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Untuk menggambar grafik, jadi materi awal dari fungsi kuadrat ini adalah bagaimana cara menggambar grafiknya. Grafik itu akan digambar di koordinat kartesius. Koordinat kartesiusnya masih ingat? Oke, ini harusnya lurus. Ini adalah sumbu X, ini titik potong tengahnya adalah 0,0, lalu ini adalah sumbu Y. Ini positif, ini negatif ya, dan ini juga negatif. Di sini kita akan lambang fx ini dapat diganti dengan y. Jadi yang tadinya fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, sini menjadi y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Di mana y ini adalah variabel terikat, sedangkan x ini adalah variabel bebas. Ya, kita mulai menggambar grafiknya. Bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat? Nah, jika dikatakan sebuah fungsi kuadrat memiliki bentuk, grafik fungsi kuadrat itu bentuknya adalah parabola simetris. Jadi, dia bentuknya itu terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Gitu. Misalkan diketahui ini fungsi kuadratnya, maka dapat dilihat bahwa gambar dari fungsi kuadrat itu adalah yang ini, bentuknya berarti dia terbuka ke atas karena dia si A-nya itu positif. Kalau A-nya positif atau A lebih besar dari 0 itu bentuknya huruf U ya. Tapi kalau A-nya kurang dari 0 atau negatif, dia akan terbuka ke bawah atau kayak huruf N. Atau kalau kalian ingat materi himpunan itu kayak tanda irisan gitu. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Berikut langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Ada 4 langkah yang harus kalian tempuh untuk mendapatkan gambar ini. Atau kalian sebenarnya udah SMK ya, mulai mengenal aplikasi-aplikasi, itu ada yang namanya GeoGebra. Kalian boleh coba-coba, ini adalah untuk menggambar grafik-grafik. Sini adalah jadi kayak untuk memastikan apakah pengerjaan kalian benar atau kurang tepat. Yang pertama adalah menentukan titik potong dengan sumbu X. Sumbu X itu kan berarti yang ini ya, yang apa ini namanya, horizontal. Jadi menentukan titik-titik di sini gitu. Yaitu memotong sumbu X, artinya jika Y sama dengan 0, titik potong sumbu, ini sumbu Y. Titik potong sumbu Y yaitu jika X sama dengan 0, lalu menentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik. Titik balik ini bisa juga kita tulis sebagai titik puncaknya ya. Ini kan yang tadinya ke sini balik ke atas gitu. Titik balik.
atau titik puncaknya. Di sini kita punya persamaan sumbu simetri. Jadi kalau misalkan ditanya sumbu simetrinya berapa, itu berarti yang ditanya adalah XP. XP itu adalah titik X di puncak, sama dengan min B per 2A. Koordinat titik puncak atau titik balik, jadi kalau ditanya koordinat titik puncak atau titik balik, berarti itu adalah ditanya XP dan YP. Dimana XP-nya itu min B per 2A dan YP-nya adalah min D per 4A. Ini berarti ini YP-nya ya, dan ini adalah XP-nya. Atau biasanya disingkat dilarang berduaan di perempatan. Itu biasanya supaya ingat, itu rumus koordinat titik puncak. Dimana D-nya itu udah kita pelajari kemarin, ini sama dengan harusnya D sama dengan B kuadrat min 4AC, yaitu yang terakhir menentukan titik bantu lain jika diperlukan. Kalau kalian merasa perlu ya kalian cari, kalau tidak ya tidak perlu gitu ya. Selanjutnya hubungkan titik-titik tersebut untuk mendapatkan grafik fungsi kuadrat yang diinginkan. Di sini ada gambarkan grafik fungsi kuadrat dari Y sama dengan X kuadrat min 4X dikurang 5. Jadi karena ini udah Y, ya kita tidak perlu mengubah lagi. Kecuali kalau tadinya Fx sama dengan bla 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 bla, ini kita ubah menjadi Y sama dengan bla 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 bla. Nah, sama seperti tadi, kita tentukan dulu A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. A-nya berarti kan 1, B-nya itu negatif 4, ya segini kita tulis, dan C-nya adalah negatif 5. Karena kita perhatikan A-nya kan 1 ya, berarti karena A lebih besar dari 1, A-nya sama dengan 1 atau lebih besar dari 0, maka grafiknya itu terbuka ke atas. Berarti akan seperti ini. Jadi misalkan pilihan ganda nih ya, kalian perhatikan, kalau ininya positif, berarti dia yang terbuka ke atas gitu. Pertama kita cari titik potong dengan sumbu X, yaitu ketika Y sama dengan 0. Ketika Y sama dengan 0, jadi kita tulis lagi si persamaannya Y sama dengan X, si fungsinya Y sama dengan X kuadrat min 4X dikurang 5. Y-nya 0 katanya. Jadi ini 0 sama dengan X kuadrat min 4X dikurang 5. Kalau seperti ini kan jadi terlihat seperti persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat. Jadi kita bisa mengerjakannya dengan ketiga cara itu. Kalian boleh pakai faktorisasi, kuadrat sempurna ataupun ABC. Di sini Ibu mengerjakan pakai faktorisasi. Sebenarnya lebih sering digunakan faktorisasi, tapi tidak semua bisa dengan faktorisasi gitu ya. Nah, di sini berarti X min 5 sama seperti kemarin, karena X min 5 sama dengan 0, maka X sama dengan 5. Lalu yang kedua berarti X plus 1 sama dengan 0, artinya X sama dengan negatif 1. Ini kan X-nya, ini juga X-nya, Y-nya 0. Cara penulisan titik itu adalah X, Y. Ini selalu X, Y. Jadi kita punya X yang pertama adalah 5, berarti 5, 0, dan negatif 1, 0. Ini yang pertama ya, yang ini yang kedua. Jadi misalkan kita bawa ke koordinat kartesius, ini kan sumbu X, ini Y. Jadi katanya 5,0, X-nya adalah 5, Y-nya 0. Berarti di garis ini, berarti ini titiknya. Lalu min 1,0, min 1 itu berarti ada di sebelah kiri. Di sini min 1,0, berarti di sini titiknya. Gitu. Jadi kalau secara acak sih ya, secara asal saja gambar pasti akan memperoleh seperti ini gitu. Hanya kita tidak tahu nih di sini berapa. Jadi itu hanya bayangan. Selanjutnya yaitu titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y artinya kita substitusikan nilai X sama dengan 0. Tadi kan kita punya persamaannya adalah Y sama dengan X kuadrat min 4X dikurang 5. X-nya itu katanya 0 nih. X sama dengan 0, berarti 0 kuadrat dikurang 4 kali 0 kurang 5. Tentu ini 0.
apapun dikalikan 0 hasilnya 0, maka hasil akhirnya adalah negatif 5. Jadi kalau kita bayangkan, berarti di sini kita punya perpotongannya itu yaitu dengan negatif 5. Karena ketika X-nya 0, Y-nya, ini kan garis Y nih, Y-nya adalah negatif 5. Tuh. Lalu sumbu simetris. Sumbu simetris itu berarti kan kita cari nih, titik ini tuh sebenarnya di mana sih gitu ya. Nah, itu pakai XP dan YP, atau X puncak dan Y puncak. Jadi kita punya XP-nya itu adalah min B per 2A, atau dilarang berduaan gitu ya. Itu singkatan biar cepat hafal biasanya. XP-nya adalah min B per 2A. Jadi min B-nya berapa tadi? Negatif 4 ya. B-nya kan yang ini, negatif 4 per 2 kali A-nya 1. Berarti negatif kali negatif positif, 4 bagi 2 adalah 2. Nah, kalian boleh pakai YP, pakai rumus negatif D per 4A, atau boleh juga YP-nya itu kalian masukkan si nilai X-nya. Berarti ini 2 pangkat 2 dikurang 4 kali 2 dikurang 5. Berarti kan ini 4 dikurang 8 dikurang 5. Oke, 4 dikurang 8 dikurang 5. Min 8, min 5 aja. Karena ini positif ya 4-nya, berarti kita jumlahkan dulu ininya. Ini adalah min 13. Min 13 tambah 4 artinya negatif 9. Hasilnya sama ya. Jadi YP itu boleh kalian pakai rumus aslinya, atau kalian boleh substitusikan setelah mendapatkan XP. Nanti berarti kalian punya titiknya adalah 2, min 9. Sini, nah kita lihat dulu gambarnya. Seperti yang tadi kita rancang ya. Di sini min 1. Ya, sini tadi kan min 1, ini 5. Lalu tadi ini juga negatif 5. Puncaknya tadi adalah 2, min 9. Nah, ini adalah titik bantu. Jadi, misalkan ini adalah X sama dengan 1. Berarti kita cari Y-nya berapa. Gitu. Atau ini X-nya sama dengan 3. Maka kita cari nih, Y-nya berapa. Gitu. Seperti ini. Ini kita cuma misalkan X sama dengan 1. Masukkan 1 kuadrat dikurang 4 kali 1 kurang 5. Hasilnya negatif 8. Jadi diperoleh titik A. Titik bantu lainnya adalah 1, min 8. Ini ada contoh lagi, yaitu gambarkan grafik fungsi fx sama dengan negatif x kuadrat plus 2x plus 8. Nah, kalau ini awalnya itu negatif x kuadrat. Berarti kan otomatis A-nya itu adalah negatif 1. Artinya dia terbuka ke bawah. Maka jika ada gini, ini X, ini Y. Jadi kemungkinannya itu seperti ini gitu. Nah, ini tapi untuk mencari mencari ketika titik potong dengan sumbu X itu kan Y sama dengan 0. Berarti ini kembali ke persamaan kuadrat ya. Untuk mempermudahnya, si X-nya itu kita ubah, pindah ruaskan ke kiri. Jadi semuanya kita pindah ruaskan ke kiri agar lebih mudah untuk difaktorkan. Atau kalaupun mau tetap seperti ini juga boleh. Ini hanya mempermudah saja. Jadi kita punya X kuadrat, tadi yang negatif jadi positif jadi negatif, ini juga positif jadi negatif. X kuadrat min 2X min 8. Sehingga kita harus cari yang dikalikan hasilnya min 8, dan dijumlahkan hasilnya negatif 2. Berarti min 4 dan 2. Berarti X-nya sama dengan 4 atau X-nya sama dengan min 2. Sama seperti tadi, ini kan X ya, ini X dan ini Y. Berarti titik potongnya ya 4,0 dan juga negatif 2,0. Jadi kayak ini berarti negatif 2, ini adalah 4. Gitu. Jadi sebenarnya gambarnya bisa aja kalian coba ketika sudah membaca si soal ininya ya, kalian berarti dia akan terbuang ke bawah, akan seperti ini. Cari titik-titiknya. Nah, ini titik potong dengan sumbu Y artinya X sama dengan 0. Kembali kita substitusikan. X-nya 0 ya, 0 kuadrat. Ya kalau negatif 0 tetap 0 ya. 2 kali 0 yaitu 8. Oh, berarti di sini adalah 8.
Gitu. Sebenarnya gambarnya udah kebayang ya seperti itu. Nah, selanjutnya itu sumbu simetrik atau titik puncak. Sama seperti tadi kita pakai rumus XP dan YP. Tinggal disubstitusikan saja. Ingat, A, B, dan C-nya jangan ketuker. Ini berarti kan A-nya min 1, B-nya sama dengan 2, dan C-nya sama dengan 8. Pakai yang awal, bukan yang udah kalian pindah ruaskan. Gitu. Nanti kita peroleh yaitu XP-nya 1 dan YP-nya 9. Jadi titik puncaknya adalah 1,9. Kalau kita kembali ke grafik asal kita, yang asal gambar ya. Kita coba lihat yang ini. Nah, berarti kan di sini itu ada puncaknya. Puncak itu pas melengkungnya itu loh. Nah, di sini ini itu berarti tadi kita punya 1,9. Jadi kira-kira saja seperti itu ya gambarnya. Lebih jelasnya di bawah ada gambarnya. Nah, untuk yang warnanya biru ini hanya titik bantunya ya. Ini juga titik bantu nih. Jadi kalian tinggal masukkan saja X-nya sama dengan 2. Maka Y-nya berarti kan Y-nya pakai yang ini nih. Min. Kalau ini negatifnya di luar. 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 ditambah 8. Ini kan min 4. 2 pangkat 2 kan 4. Tambah 4 tambah 8 sama dengan, ini kan habis ya. Berarti hasilnya 8. Mulai serak. Itu untuk menggambar grafik. Nah, sekarang kalau bukan tentang gambar nih, bayangan X sama dengan min 2 oleh fungsi ini adalah 0. Bayangan itu artinya dia nilai fx-nya. Jadi bayangannya itu 0, berarti fx-nya itu adalah 0. Nah, kita buat, tentukan nilai K, berarti yang kita cari adalah K. Jadi kalau ada pertanyaan tentang bayangannya ini, nah itu bayangan itu berarti si fx-nya atau y-nya. Fx sama dengan x kuadrat min 3x plus k min 1. Fx-nya itu kan kita, kalau fungsi kuadrat itu kita ubah menjadi y ya. Ini jadi y sama dengan. Nah, berarti y-nya itu adalah 0, yaitu bayangan atau prapeta. Nah, di sini x-nya berapa? X-nya adalah min 2. Tinggal disubstitusikan. Oke, beda cerita ketika ininya min x kuadrat. Berarti nanti min ini tetap di luar. Min 2 pangkat 2. Tapi kalau dia hanya x kuadrat, maka si negatif 2 ini harus kita kurungkan supaya ikut dikuadratkan gitu ya, jadi positif. Kalau ini kan hasilnya jadi negatif. Nah, ada beberapa kesalahan kayak gitu ya. Perlu diperhatikan kalau ada tanda negatif itu. Ini negatif 3, x-nya adalah negatif 2, lalu k min 1. Negatif 2 pangkat 2, 4. Negatif kali negatif positif, 3 kali 2, 6. Lalu kita mulai nih. 4 tambah 6 kan 10, kurang 1, 9. Nah, berarti ini tuh bisa aja tulisnya seperti ini. Min 9 sama dengan K. Karena nggak cantik ya kalau tulisnya gini, jadi pindah jadi K sama dengan min 9. Maka nilai K-nya itu. Lalu ada juga tentukan nilai P yang memenuhi agar fungsi kuadrat itu bernilai minimum. Jadi kalau di sini ada supaya bernilai minimum sama dengan 3, itu artinya YP-nya yang sama dengan 3. Itu mau minimum ataupun bernilai maksimum itu sama dengan YP. Jadi misalkan bernilai maksimum 3, oh berarti YP-nya sama dengan 3. Kita pakai rumus YP. YP itu kan min D per 4A. Itu. Nah, berarti sama seperti tadi. Karena kita butuh D. D itu kan B kuadrat min 4AC ya. Sehingga kita butuh siapa A-nya, B-nya, dan C-nya. Nah, berarti dari sini kita punya bahwa A-nya itu adalah P, B-nya itu adalah 4, dan C-nya itu adalah 2. B kuadrat min 4AC. YP-nya itu tadi minimumnya 3. Berarti YP-nya 3. Negatifnya negatif di luar ya.
kalian boleh juga nulisnya seperti ini dikurung gitu. Jadi negatifnya tuh bukan punya siapa-siapa tapi di luar. B kuadrat berarti 4 pangkat 2 min 4, A-nya adalah P dan C-nya adalah 2. 4 kali 4 kuadrat itu artinya 4 kali 4, 16. 4 kali 2, 8 ya. Karena kali P berarti 8P, lalu 4P. Ini gimana bisa dapat 4 min 2P? Ini tuh 16 dibagi 4, 4. 8 dibagi 4, 2. Ini negatifnya tetap kita tulis negatif, sehingga 4 di sini sudah hilang. Tinggal P-nya. Nah, sini negatifnya kita kalikan ke sini, negatif 4, negatif kali negatif positif, lalu P-nya itu kita kalikan ke sini. 3 kali P berarti 3P. Jadi kalau misalkan ada gini, 2 sama dengan A per 3. Berarti A-nya itu ini 2 kali 3, 6 gitu. Jadi ini juga 3 kali P, 3P. Ini kan punya P, ini punya P, P-nya. Jadi kita pindah ruaskan biar barengan dengan yang sesamanya. 3P min 2P, karena tadinya positif jadi negatif, sama dengan negatif 4, karena ini tetap saja. 3P dikurang 2P berarti P, atau 3 kurang 2 kan 1. P sama dengan negatif 4. Nah, jadi intinya ketika ada kata-kata bernilai minimum, bernilai maksimum, itu adalah berkaitan dengan YP. Kalau bayangan itu berkaitan dengan nilai X, nilai Y atau Fx maksudnya. Terus apa lagi? Kalau ditanya titik puncak, ya berarti koordinat titik puncak berarti kita harus cari XP dan YP dan seterusnya ya. Nanti ada latihannya juga. Kenapa harus ada latihan? Jadi supaya kalian setelah belajar ini ada bayangan gitu ya. Kalau nggak disuruh latihan, nanti takutnya nggak ada catatan sama sekali. Oke, terima kasih. Sekian video dari Ibu. Semoga bermanfaat, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.